Kira-kira 6 bulan setelah Redmi Pad Pro itu dikenalin sama Xiaomi Indonesia. Di Indonesia berbarengan sama saudaranya yang terpaut harga sedikit tapi cuma dijual online yaitu Poco Pad ya. Ini gua kali ini mau bikin video ulasannya. 6 bulan kayaknya udah cukup lah ya buat gua ngasih unek-unek, pujian, makian. Wah, enggak. Tenang, enggak ada makian karena sampai saat ini gua rasa Redmi Pad Pro adalah tablet kelas mid-range terbaik yang bisa kalian beli pakai duit kalian. Barangkali kalian lupa ya, Redmi Pad Pro ini punya spesifikasi yang cukup oke untuk kelasan mid-range. SoC dia pakai Snapdragon 7S Gen 2. Dia juga punya layar yang gede ya, 12,1 inci dengan resolusi 2.5K. Dikasih refresh rate yang tinggi juga, 120 Hz. Yang menarik ya, bukan cuma layar yang bagus, tapi juga dikasih quad speaker alias speakernya ini ada 4 guys. Quad speaker ini bukan cuma suaranya yang oke menurut gua, tapi dia juga support Dolby Atmos. Kalau kalian pakai untuk liatin konten yang sekali lagi harus support Dolby Atmos juga. Nah, untuk mentenagai itu semua, Xiaomi ngasih baterai 10.000 mAh di sini. Dan ketika gue bikin video reviewnya, Redmi Pad Pro ini juga udah pakai OS yang paling baru yaitu HyperOS 2 ya. Lengkap ya dengan fitur interconnectivity. Cuma sayangnya gua saat ini tidak sedang menggunakan device Xiaomi yang support untuk fitur interconnectivity dengan Redmi Pad Pro. Jadi gua nggak bisa nyobain. Sayang banget ya. Kalian juga bisa nambah ya. Ini nambah, bayarnya nambah untuk beli yang namanya Redmi Pen dan juga keyboard case-nya. Nanti akan gua bahas juga keyboard case dan Redmi Pen ya. Tapi sebelum itu, gua mau ngebahas soal tabletnya dulu nih, si Redmi Pad Pro-nya ini. Untuk urusan layar, spesifikasi tadi udah gue sebut, tapi gue pengen bilang ke kalian kalau secara pandangan mata, secara langsung nih, layarnya ini adalah layar tablet harga kurang dari 6 juta atau 5 jutaan atau mungkin 4 jutaan terbaik yang pernah gue lihat sampai saat ini. Sampai saat ini ya, gue nggak tahu di masa depan akan ada yang ngasih harga tablet segitu dengan kualitas yang lebih bagus apa enggak. Warnanya ini bagus banget, saturasinya bagus, gonjreng tapi nggak nyakitin di mata. Ini adalah sebuah layar yang enak banget untuk dipakai konsumsi media maupun untuk dipakai kerja. Lihat ya, kalau kalian pakai untuk nonton drakor misalnya. Drakor itu kan biasanya color gradingnya warna-warnanya itu lumayan saturated gitu. Jadi asik gitu buat dilihat. Apalagi ukurannya yang 12,1 inci. Ini agak lebih besar daripada tablet-tablet yang ada di pasaran kebanyakan untuk kelas harganya. 12,1 inci di genggaman kalian pakai untuk nonton drakor atau nonton anime. Itu luar biasa sih. Nah, gonjrengnya layarnya ini juga mirip kayak gonjrengnya warna lampu yang ada di mikrofon gue ini. Iya, porsi video kali ini disponsori oleh Maono. Maono PD200X ini adalah sebuah dynamic microphone dengan 2 buah interface audio. Dia bisa menggunakan USB Type-C dan juga bisa menggunakan kabel XLR. Secara material dia sudah terbuat dari logam dan disertai shock mount untuk mengurangi getaran dari luar. Ada juga pop filter yang terpasang di bagian depan dari mikrofonnya. Secara build quality, ini adalah sebuah mikrofon di harga di bawah 1 jutaan yang bagus banget ya. Ada 2 tombol di bagian bodi dari mikrofon ini. Yang pertama itu adalah tombol untuk mute, di mana mikrofonnya akan langsung mati kalau tombol ini dipencet. Dan juga ada sebuah tombol yang sekaligus knob untuk atur gain dan volume monitoring. Di bagian belakang ada sebuah port USB Type-C, 1 buah port XLR, dan juga 1 buah port untuk audio monitoring. Port audio monitoring ini berguna banget buat kalian para streamer yang pengen dengerin suara kalian sendiri sekaligus suara gameplay dari game kalian. Jadi kalian bisa dengerin suara game sekaligus monitoring suara kalian. Khawatirnya suara kalian itu ketutupan sama suara game atau sebaliknya. Di sini juga ada tombol untuk atur-atur cahaya lampunya. Maono PD200X ini juga hadir dengan sebuah software yang diberi nama Maono Link. Di Maono Link ini kalian bisa atur semua hal yang bisa kalian atur di tombol-tombol tadi. Kayak misalnya gain, headphone volume monitoring, bisa juga atur RGB
RGB warnanya mau dinyalain atau dimatiin, serta ada pilihan tone untuk ngatur seberapa dalam suara kalian. Di Maono Link juga tersedia mode advance di mana kalian bisa atur equalizer sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan kalian. Jadi kemungkinan kreatif dengan mikrofon ini sangat tinggi. Sebagai pengguna awam, gue lebih suka pakai mode standar dan langsung pasang tone-nya di Legacy karena suaranya itu jadi lebih gimana ya, lebih crispy aja gitu. Suara yang kalian dengar di sepanjang video ini itu gue rekam pakai Maono PD200X dengan settingan tone Legacy. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang penasaran sama Maono PD200X, gue udah naruh link di bawah untuk langsung beli atau pelajari dulu si Maono PD200X. Thanks buat Maono yang udah ngasih sponsorship di bagian video kali ini. Secara desain, bahasa desain dari tablet Redmi Pad Pro ini masih mirip kayak tablet-tabletnya Xiaomi yang lain ya, dengan lingkaran kamera yang besar di bagian belakang. Tapi ini bukan dua-duanya kamera, melainkan hanya satu aja yang kamera. Yang satunya lagi ini adalah lubang untuk flash. Kamera belakangnya hasilnya itu kayak begini. Meskipun gue yakin nggak ada dari kalian yang mau ngerekam pakai kameranya tablet gitu, nggak ada. Kalau kalian lagi pakai tablet, gue yakin kalian lebih senang pakai kamera depannya ya buat Zoom meeting. Dan kamera dari Redmi Pad Pro, kamera depannya ini posisinya itu udah ada di sisi horizontalnya. Jadi udah mirip kayak laptop. Good. Semua hal yang biasa kalian lakukan di dalam sebuah tablet itu bisa dihandle dengan sangat baik sama Snapdragon 7S Gen 2 di dalam tablet ini. Kayak misalnya main game ya. Cuma kalian harus kompromi aja sih sama settingannya. Jangan pakai settingan paling tinggi. Mengingat tablet ini menggunakan chipset yang mid-range. Untuk gaming testnya nggak bakal gue bahas di video ini karena gue udah pernah bikin video sebelumnya. Tapi bukan pakai Redmi Pad Pro. Cuma pakai saudaranya, si Pocopet. Gue akan kasih linknya di bagian atas di sini. Silahkan kalian tonton video itu, tapi nanti setelah nonton video ini selesai. Sepanjang gue pakai si Pocopet dan Redmi Pad Pro ya, gue pun suka sama OS-nya alias Hyper OS yang buat tablet ini. Ya meskipun rasanya itu masih mirip kayak handphone yang digedein layarnya, tapi Xiaomi berhasil ngasih sebuah sistem, operating system yang flawless gitu untuk dipakai. Ketika gue pengen pakai multitasking itu bisa banget ya, bisa masang layar di kanan, layar di kiri dan juga bisa floating windows dengan sangat mudah. Dan rasanya memang OS ini terbilang cukup clean ya dibandingin MIUI zaman dulu atau HyperOS yang ada di handphone-handphonenya Xiaomi. Mungkin karena dia target marketnya juga beda, bukan handphone melainkan udah geser ke tablet lagi. Oh ya, soal OS, Xiaomi ngejanjiin 2 kali Android update dan 4 tahun security update. Jadi nggak usah khawatir tabletnya bakalan cepet obsolete, gak usah karena dia bakalan dapet 2 kali update Android. Ya meskipun udah naik ke HyperOS 2 jadinya sisanya 1 kali lagi. Terus kalau buat ngetik-ngetik itu pakai apa bang? Nah kayak yang tadi gue bilang, Xiaomi juga ngejual keyboard case-nya terpisah ya. Jadi gue juga menggunakan keyboard case-nya ini. Gue juga bisa bilang kalau keyboard case-nya Xiaomi ini baik banget gitu secara kualitas. Ini oke lah, bagus banget ya. Karena kalau gue inget-inget feels ngetiknya itu rasanya mirip kayak keyboard case yang harganya berkali-kali lipat bikinan brand sebelah yang tabletnya juga harganya berkali-kali lipat. So ini aman banget kalau kalian mau pakai keyboard case ini ya. Cuma sayangnya dia tidak hadir dengan trackpad ya. Jadi kalian tetap harus navigasi si tabletnya menggunakan layar sentuh dari si tabletnya itu sendiri. Well, nggak apa-apa sih, nggak masalah ya. Mengingat harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau kalian punya budget lebih untuk memudahkan touch itu, kalian juga bisa beli yang namanya Redmi Pen alias pulpen alias stylus atau pensil yang khusus untuk si Redmi Pad Pro ini.
Ya, Redmi Pen ini punya sensitivitas yang menurut gua oke ya, untuk seorang yang suka menggambar, tapi bukan profesional, gue sih udah ngerasa cukup menggunakan, si tablet Redmi Pad Pro dengan Redmi Pen ini. Nggak tahu mungkin kalau yang profesional itu bakalan butuh lebih lagi gitu ya. Ada 2 tombol yang bisa kalian custom juga tergantung aplikasinya di Redmi Pen ini. Cuma yang kurang gua suka dari Redmi Pen dan juga keyboard case-nya itu adalah kedua-duanya connect menggunakan Bluetooth. Masalah dari device yang menggunakan Bluetooth itu adalah gua harus ngecas, Pak. Iya, jadi bukan cuma tabletnya yang harus gua charge, gue juga harus ngecharge keyboardnya dan gue juga harus ngecharge pensilnya. Jadi ada 3 hal yang harus gua charge untuk menjaga ya si Redmi Pad Pro ini punya performa yang sebagaimana mestinya, dan menurut gua itu agak sedikit merepotkan. Gue juga lumayan kaget ya sama Snapdragon 7S Gen 2 di Redmi Pad Pro ini, karena awalnya gue pikir nggak bisa gitu untuk dipakai filter-filter video di zoom, tapi ternyata bisa kok, lancar banget malah, nggak ada kendala sama sekali. Bisa gua blur background gua, bisa gua pakein filter-filter aneh-aneh di muka gua, dan semuanya berjalan tanpa kendala, tanpa masalah. Jadi Xiaomi berhasil ngasih sebuah tablet mid range yang rasanya mirip flagship kalau untuk urusan kerjaan. Untuk editing video pun masih bisa loh, gue masih bisa ngedit video 4K, shorts maupun video panjang, meskipun nggak bisa gue kasih banyak efek-efek gitu ya di CapCut untuk Redmi Pad Pro, dan di render dengan cukup cepet lah. Video 4K yang 7 menitan itu bisa gue render di ya sekitar 10 sampai 12 menit. Itu kan oke sebenarnya gitu. So, apakah ini adalah sebuah tablet yang bagus dan layak dibeli? Dari tadi sebenarnya gue udah ngasih jawabannya ya. Redmi Pad Pro adalah sebuah tablet yang bagus banget dan layak banget buat kalian beli. Apalagi buat kalian yang nggak pengen lah beli tablet yang terlalu mahal sampai 8, 9 juta, 10 juta, atau bahkan sampai belasan juta gitu. Kalian cukup buat pakai kerja ringan, cukup buat bisa gambar-gambar, note taking, dan punya kualitas kamera yang juga lumayan oke, buat zoom meeting juga bisa pakai filter-filter aneh-aneh. Redmi Pad Pro ini layak banget buat kalian beli. Cuma ada satu hal yang perlu kalian note ya. USB di Redmi Pad Pro ini adalah sebuah USB 2, yang mana berarti belum bisa ngasih output ke monitor di luar. Jadi buat kalian yang pengen pakai tablet ini untuk presentasi kerjaan gitu, pakai kabel USB Type-C to HDMI itu harus berpikir lagi gitu ya. Karena secara hardware memang belum dimungkinkan. Tapi kalau kalian pakai untuk presentasi di casting ke proyektor yang udah mendukung Google Cast gitu ya, atau Chromecast, itu bisa secara wireless di cast gitu, nggak masalah. Tapi kan skenario tergantung kalian ya, apakah kalian butuh HDMI out atau enggak gitu. Overall, ini adalah sebuah tablet yang bagus, meskipun ada beberapa hal yang memang menurut gue sih sudah sepantasnya di-cut sama Xiaomi ya. Soalnya kalau misalnya dikasih semuanya, sedekah Xiaomi namanya. Oke, that's it ya video kali ini. Terima kasih buat Xiaomi yang udah ngasih Redmi Pad Pro untuk gua bahas. Dan juga terima kasih buat Maono yang udah sponsorin sebagian dari video ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.